Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita membahas tentang Salatul Jum'ah, di mana orang-orang yang diwajibkan Salatul Jum'ah diantaranya yang paling terpenting di dalam Salatul Jum'ah adalah bisa membedakan antara mukim dan mustautin. Mukim bukan seperti pemahaman yang dimaksud mukim di dalam Salatul Jum'ah adalah ada sekelompok orang di mana dia wajib Jumat tapi dia tidak terhitung dalam 40 Jumat. Jadi 40 orang itu wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan itu mustautin. Jadi perbedaan mukim dan mustautin itu adalah mukim adalah orang yang bertempat tinggal di suatu tempat, akan tetapi dia kemungkinan pulang ke kampung halamannya, itu mukim. Ya, seperti orang dinas, mau berapa tahun pun dinasnya di Pontianak ini, mau 9 tahun pun dia dinas di Pontianak, maka dia itu dikategorikan mukim. Dan dia tidak termasuk hitungan jumlah 40 orang yang wajib sholat Jumat. Terhitung. Dia mukim itu wajib sholat Jumat, tapi dia tidak termasuk hitungan. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib 40 orang mustautin. Nah, mustautin itu adalah orang yang tinggal, penduduk asal, bisa dikatakan dia tidak akan pulang-pulang lagi, dia hidup di situ, bahkan dia mati pun di kampung itu. Itu namanya mustautin. Kalaupun dia keluar dari kampung itu ya mungkin sesekali, ya, atau dulunya dia tuh orang Jakarta atau orang Jawa, ya, dia pulang ke Jawa, tapi pulangnya ke Jawa hanya bentuk silaturahmi. Nah, dan dia di Pontianak udah bertempat tinggal, lain dengan orang yang dinas tadi. Kalau orang yang dinas itu mau 10 tahun kayak dinas di sini, tetap dia dikatakan mukim. Seperti yang minggu kemarin itu saya pergi ke daerah PT sawit itu satu sawit itu rata-rata penduduknya pekerjanya bisa 1000 orang. Jadi ada 1000 orang lebih di sana. Di mana mereka itu terhitung mukim sebenarnya, bukan mustautin. Dia kan pekerja. Tapi ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun di sana. Tapi dia belum dikatakan mustautin. Kenapa? Karena dia akan ada suatu masa dia keluar dari tempat kerjaan tadi. Ya mungkin dia mau meninggal di situ. Ya, kalau misalkan
Meninggal iya, tapi keinginan dia tidak mungkin juga meninggal di situ. Itu namanya perbedaan mukim dan mustautin. Nah, di dalam sholat Jumat ada satu kewajiban di mana yang mendirikan sholat Jumat itu harus ada 40 orang yang mustautin. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Makanya kita kalau sholat Jumat itu lebih aman di masjid-masjid kampung, di masjid-masjid tempat kita tinggal. Nah, seperti FK. Ya, berapa ada orang di sini yang mustautinnya? Ya, mobil khusus penduduk kompleks ini. Ya, kira-kira ada enggak 40 orang? Ya, kalau lebih dari 40 orang berarti selamat. Ya, kan begitu. Atau di masjid-masjid yang lain di mana jumlahnya 40 orang selamat. Itu yang menjadi catatan di dalam sholat Jumat. Nanti kita akan bahas. Pertama, antuqama syurutus sihatul Jum'ah. Syarat-syarat sahnya Jumat. Fa idza ikhtalla syartun minha lam tasihha 'alal mu'tamad. Apabila syarat-syarat ini hilang, maka sholat Jumatnya tidak sah secara mu'tamad. Nah, secara mu'tamad itu berarti ada satu pendapat, beberapa juga pendapat yang memperbolehkan. Seperti ya orang-orang yang sekarang ini buat sholat maaf di instansi, ya, di beberapa instansi mengadakan sholat Jumat. Nah, pertanyaannya, yang hadir di situ itu orang mukimin atau mustautin? Rata-rata loh, rata-rata. Ya, rata-rata itu bisa kita katakan mukimin. Ya, mungkin dari direksinya, dari semuanya yang hadir di situ, petinggi-petingginya, kemudian karyawannya, itu mungkin bukan orang yang mustautin, bukan orang asli. Mungkin itu hanya sekedar orang pekerja yang tinggal di sini, ya, atau mungkin bukan orang sini juga. Nah, di situ kalau diambil pendapat yang mu'tamad itu artinya pendapat yang masyhur, jumhurul ulama, kebanyakan ulama Syafi'i, ya, maka sholat Jumat itu tidak sah. Sholat Jumat itu tidak sah. Kecuali lah memang dalam keadaan darurat, ya, seperti di PT tadi. Kalau di PT tadi tidak mungkin dia harus mencari orang yang mustautin, susah banget bagi dia. Ya, misalkan tadi di PT orang-orang mustautinnya mana? Pasti orang-orang Batu Ampar. Tidak mungkin PT itu ngambil orang-orang Batu Ampar untuk sholat Jumat di situ. Nah, itu sulit, susah. Ya, sudah. Nah, dalam bab ini ada tasamuh. Artinya tidak jadi masalah bagi dia untuk untuk sholat Jumat dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau kita yang berada di kota ini yang mudah, apalagi masjidnya banyak, kemudian opsinya banyak lah, pilihan masjid itu banyak. Atau mungkin di daerah Jakarta yang dimana dia kerja di gedung yang puluhan tingkat, kalau dia turun harus mencari masjid yang sulit banget gitu. Akhirnya instansi itu buat di tingkat berapa begitu buat Jumat untuk pegawai-pegawai yang ada di itu mungkin darurat lah, namanya darurat. Bisalah mengambil pendapat yang agak sedikit tidak kuat karena darurat tadi. Itu pun dalam mazhab Imam Syafi'i, saya tekankan lagi, itu pun dia dianjurkan tetap untuk sholat zuhur. Ya, tetap untuk sholat. Jadi dia sholat Jumat dulu. Dia tetap mengadakan Jumat. Tapi setelah sholat Jumat, untuk berhati-hati, dia sholat zuhur. Ya, tapi kalau seandainya tidak sholat zuhur pun tidak jadi masalah. Apa? Enggak.
Oh, sholat kalau seandainya dia kepengen sholat duhur misalkan, ya nggak apa-apa. Kalau dia kepengen sholat duhur nggak jadi masalah. Artinya itu ihtiyatan, berhati-hati. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, udahlah, masih untung kami ini sembahyang Jumat. Nak kosong lagi sembahyang apa? Sembahyang zuhur lagi. Bahkan pernah nampak, ya sudah, tidak jadi masalah. Ambillah pendapat yang kedua tadi. Artinya kita juga dalam syariat tidak boleh memberatkan. Tapi bagi seorang pelajar, artinya yang duduk di majelis ilmu, itu tetap kita harus berhati-hati. Karena dalam mazhab kita tadi, dalam mazhab Imam Syafi'i, alal mu'tamad, di mana dilakukan sholat Jumat, tidak adanya 40 orang yang mustautin, maka keabsahan sholat Jumat itu batal. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya jika seandainya kita ragu dalam satu tempat, kita sholat Jumat, di mana di situ tidak adanya orang mustautin, mungkin ada, cuman hitungan jari lah begitu. Maka tetap sholat Jumat, nanti diadakan sholat duhur. Untuknya pribadi sajalah, untuknya pribadi masing-masing. Bisa juga nanti seandainya kurang dari 40 misalkan, atau mustautin, bisa jadi mustautin tapi kurang dari 40 orang. Apakah dia tetap melakukan sholat Jumat? Tetap. Misalkan ada mustautin itu satu kampung, ya, dia mau pergi ke kampung sebelah, jauh, ya, jauh betul. Ya, dia buat satu kampung, cuman kampung itu kalau di laki-lakinya kalau dikumpulkan, ya paling jumlahnya itu 25 sampai 30, tidak sampai 40. Nah, apa hukumnya? Apakah mereka ini wajib Jumat? Tetap mereka wajib Jumat. Tapi setelah itu mereka dianjurkan untuk sholat duhur. Nah, itu. Baik, di situ keabsahan sholat Jumat. Yang pertama, antuqoma fi khittatil balad. Karena sholat Jumat itu harus dilakukan dalam suatu tempat, antuqoma fi makanin la yajuzu fihi qasrus shalah lil musafir ay dakhil umraniha aw suriha. Jadi dalam satu kampung itu, maka dia wajib mendirikan sholat Jumat. Dalam satu kampung tersebut dia wajib mendirikan sholat Jumat. Wa yajuzu an takuna kharijal umran in kharajal baldah washtaghilu bi imaratiha. Baik. Kemudian antusalliya jama'atan. Hendaklah dia melakukan Jumat itu dalam keadaan berjamaah. Tidak boleh Jumat itu dalam keadaan sendiri, tidak boleh. Dan sholat Jumat itu wajibul jama'ah fi raqatil ula ilal faraghi minas sajati tsaniyah falau nawul mufaraqah ba'daha wa akmaluha furada ila nihayatiha sahatil Jum'ah. Misal ada orang sholat Jumat, karena sholat Jumat itu wajibnya itu berjamaahnya hanya di rakaat pertama. Rakaat keduanya itu seandainya dia mufarokoh, dia memisahkan diri, sah. Contohnya begini, misal saya sholat Jumat, ya, Allahu Akbar, ya, saya selesaikan rakaat pertama. Mungkin keadaan saya yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan Jumat ini sampai habis, mungkin imam ini bacaannya panjang betul, ya, panjang, dan dia bacanya pakai Al-Baqarah misalkan, ya, betul-betul panjang. Saya hanya mengambil satu rakaat saja, ya. Setelah selesai sajadah sujud kedua, kan bangkit lagi, bangun, rakaat kedua. Rakaat kedua saya niat mufaroqah. Saya niat misahkan diri. Saya sholat sendiri langsung. Saya pisah dari imam, saya baca Fatihah, saya ruku, i'tidal, sujud, tasyahud, apa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi. Saya langsung pulang. Keluar saya dari masjid itu. Sahkah sholat Jumatnya? Sah. Karena yang terhitung sholat Jumat berjamaah itu di rakaat pertamanya saja. Rakaat pertama. Jadi wajibnya itu satu rakaat. Adapun rakaat kedua, jika seandainya dia mufaroqoh, dia memisahkan diri, itu tidak jadi masalah. Tapi tak usah dipraktikkan. Bingung nanti orang. Apa maksud orang sebelah ini, kata dia. Misah-misahkan diri ini, kata dia kan. Kemudian yang ketiga, antusalliyal jama'ata arba'ina, antakunal jama'atu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Nah, ini yang kita bahas tadi. Hendaklah Jumat tersebut dilakukan berjamaah, dan jamaahnya itu arba'ina 40. 40-nya itu dalam pertama syaratnya ahraran. 40 itu adalah orang-orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Itu pertama. Yang kedua, dzukuran, laki-laki, bukan dicampur dengan perempuan. Bukan dicampur dengan perempuan. Yang ketiga, balighina, yaitu orang-orang yang sudah baligh. Adapun seandainya 39, kemudian 40-nya dengan anak kecil, maka dia tidak sah. Jadi dia 40 orang-orang yang baligh. Kemudian yang keempat, mustautinin. Nah, ini yang paling penting. Mustautin adalah orang-orang yang tadi tempat tinggalnya di situ orang asal lah. Orang asal, atau mungkin bukan dia orang asal tapi sudah niat untuk menetap di tempat tersebut dalam keadaan apapun lah. Ya, sampai matinya pun bisa dikatakan di situ. Itu namanya mustautin, dan itu harus berjumlah 40 orang mustautin. Nah, beda Pak ya? Beda dengan mukimin. Berarti apabila seandainya 39, kemudian satunya orang yang musafir, berarti tidak sah. Ya. 39, kemudian satunya itu anak kecil, tidak sah juga. Dia 40 dalam posisi orang-orangnya itu mustautin semua. Makanya itu orang-orang Jumatan itu mau lebih berhati-hati. Artinya ihtiyaton, tidak jadi masalah dalam bab ini, kita untuk lebih berhati-hati, jangan sampai kurang dari 40. Tapi jika seandainya tadi ada jumlah di mana satu kampung itu tidak cukup 40, ya, tidak cukup 40, mau dipaksakan pun tidak bisa 40, tidak bakal dapat. Dia tetap sholat Jumat. Ya, tetap sholat Jumat. Ya tadi mengambil beberapa pendapat dari para ulama-ulama yang masih memperbolehkan tidak 40. Nah, diantaranya saya bacakan di sini, ada yang mengatakan cukup 30, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tidak 40, 30 orang pun cukup. 30 orang pun cukup. Dan Imam Abu Hanifah mengiyakan itu. Kemudian ada juga yang mengatakan Imam Malik isna asyar, 12 orang. Imam Malik 12 orang. Ya, isna asyar wa qaulu Malik wa Rabi'ah fi riwayah. Jadi bahkan di dalam beberapa pendapat 3 orang pun boleh. 3 pun boleh. Ya, ini pendapat-pendapat seperti ini artinya bisa kita jadikan sebuah argumentasi, tapi dalam situasi dan kondisi yang kemungkinan kepepet lah. Ya, sudah tidak ada lagi orang yang bisa dikumpulkan. Ya mau dipaksa pun mau jadi apa? Mau dikumpulkan, mau dipaksa, tidak mungkin. Nah, kecuali kalau memang masih bisa kita untuk memilih, ya sudah, lebih baik ambil pilihan yang cari tempat masjid yang selamat, yang dimana 40 itu adalah orang-orang yang
mustautin. Nah, itu lebih legowo lah. Kita sholat pun lebih enak. Nah, jadi kalau seandainya terjebak dalam satu tempat, mungkin itu instansi apapun lah bentuknya, dimana kalau kita lihat kayaknya banyak yang mukim ini, tapi ada mustautinnya ada, ya sudahlah. Ya, kita pun mau lari udah waktu yang tak mungkin apa lagi, ya sudah sholat saja di situ. Atau memang ya tadi, ya, orang-orang yang bisa dikatakan awam, ya, apa namanya, alasan dia masih untung kami sholat daripada tada. Ini kan bahasa ini kan berat nih. Masih untung kami sholat daripada tada. Pak Ustadz yang bakal-bakalkan ya lah. Ya sudah, tidak jadi masalah. Ya boleh saja untuk sholat di tempat tersebut. Kalau instansinya besar mungkin bisa, ya seperti di mana beberapa tempat. Tapi kalau perkantoran yang kecil-kecil, nah itu yang agak sulit. Tapi kalau misalkan adanya mustautin di situ kumpul, adanya apa namanya, orang-orang yang ada orang kampungnya di situ lagi, apalagi banyaklah orang-orang yang ada di situ, ya itu tidak jadi masalah. Ya, atau mungkin kalau kita kan orang Pontianak, ya ramailah, misalkan kerja di satu tempat di situ, mungkin rata-rata itu orang Pontianak. Ya, jadi dia bisa dikatakan masuklah orang-orang yang mustautin tadi itu. Ya, tapi mau berhati-hati saja. Ini kan dalam bab ihtiyat, bab berhati-hati. Seperti di beberapa pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu mengadakan sholat Jumat. Ya, mengadakan sholat Jumat. Rata-rata santrinya itu bukan orang yang mustautin, kan? Dia kan orang mukim. Dia kan pasti balik ke kampung halaman. Entah itu setahun sekali atau setahun dua kali. Tapi kan anak-anak santri itu kan pasti balik. Bukan orang asli situ. Nah, sedangkan pesantren sekarang itu kebanyakan mereka buat sholat Jumat. Dan yang hadir itu murni anak-anak pesantren. Bahkan mustautinnya bisa dikatakan tidak ada. Ustadz-ustadznya juga bukan orang yang mustautin, mukim semua di situ. Nah, di sini beberapa pendapat diambil. Alasannya apa? Karena alasannya ini anak-anak kalau diizinkan untuk mencari masjid yang di luar pesantren, akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apa itu? Lari mungkin ini anak, keamanannya tidak bisa terjaga. Mungkin nanti tadi lalu lintas ketabrak atau apa, banyak hal yang bakal terjadi dengan anak-anak ini. Nah, maka dalam beberapa pendapat tidak jadi masalah anak-anak ini untuk sholat di pondok tadi itu bersama orang-orang yang mukim. Tapi tetap dianjurkan untuk lebih ihtiyat sholat zuhur. Tapi dia melakukan sholat Jumat itu sah, tidak jadi masalah. Nah, itu diantaranya contoh lain daripada orang-orang yang saat ini mukim melaksanakan sholat Jumat tadi. Nah, jadi pendapat itu artinya tidak bisa juga kita berkeras dengan pendapat yang muktamad tadi, pendapat yang kuat, tapi kita juga tidak melihat situasi. Sehingga kita harus mengatakan, oh tak sah kau ini sembahyang nih. Tak sah itu, jangan sembahyang di pondok tuh. Apa? Tak sah. Sabar dulu. Banyak pondok-pondok di Pontianak ini melakukan sholat Jumat. Banyak. Apalagi dengan santri yang sekarang ini bisa ribuan. Ya. Ada yang 1.000, ada yang 500 orang, ada yang 800 orang, ada yang 400 orang. Bisa bayangkan 400 orang itu kalau dia keluar dari pesantren,
Mau seperti apa pengurusnya, ngurus yang santri 1000 orang keluar ke jalanan. Itu tak bisa dibayangkan itu. Betapa susahnya para guru-guru untuk menghandle mereka. Jadi ya tidak jadi masalah. Ya, sholat saja di pondok, tapi lebih ihtiyatan untuk melaksanakan sholat duhur lagi. Jika seandainya tidak mau pun sholat duhur, tidak jadi masalah. Nah, itu jadi nanti jangan salah kaprah sehingga nanti kalau bapak nanti sholat di instansi atau apa langsung menghakimi orang-orang yang ada di situ sholatnya tidak sah. Nah, itu yang berbahaya. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita dalam sebuah hukum untuk melangkah dalam melangkah tersebut untuk sangat berhati-hati dalam menentukan sholat Jumat. Jadi, kemudian antakuna kullaha fi waqti dhuhri, hendaklah dilakukan sholat zuhur tersebut pada waktu zuhur. Jadi jika seandainya khutbah tersebut dilakukan sebelum masuk waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Ya, jadi khutbah itu wajib dimulai masuknya waktu zuhur. Kalau waktu zuhur itu masuk, maka sholat khutbah sudah boleh dimulai. Tapi kalau khatib memulai khutbah sedangkan zuhur itu belum masuk, maka tidak sah. Ada beberapa masjid itu ingin mempercepat sehingga mempercepat waktu azan. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak boleh. Artinya kalau orang udah masuk azan berarti sudah masuk waktu zuhur. Alasannya simpel kata dia. Biar lebih cepat Jumatannya Ustadz. Kalau mau lebih cepat bukan azannya yang dicepatkan, bukan yang dicepatkan khutbahnya, bukan azan masuk waktunya yang dimainkan. Ini berbahaya. Memainkan waktu zuhur itu berbahaya. Terutama bagi ibu-ibu di rumah sana, para wanita-wanita yang menunggu azan zuhur. Mereka kan mau sholat. Ketika mereka mendengar azan, mereka sholat. Ya, mereka sholat. Ternyata pengurus masjid memajukan azan zuhur tadi, dimajukan. Nah, ini kan berbahaya ini bagi wanita-wanita yang menunggu azan zuhur tadi. Nah, jadi dilakukan sholat Jumat tersebut dengan masuknya waktu zuhur. Sampai kapan? Intinya di sholat zuhur. Mau dia sholat Jumatnya jam 2, tidak jadi masalah. Misalkan, udahlah, itu sembahyang Jumat jam 2 ya. Misalkan, sholat Jumat jam 2. Orang biasa sholat Jumat jam 12, dia sholat Jumat jam 2. Apakah boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Boleh. Yang penting di waktu zuhur. Antakuna fi waktu zuhur al-khutbatani was-shalah. Falau syara'a fil hamdalah qabla dukhulil waqt lam tasihul jum'ah. Seandainya khotib tadi memulai misalkan alhamdulillah, dia memulai hamdalah waktu zuhur itu belum masuk ya. Tapi pas di sholawat waktu zuhur sudah masuk, maka sholat Jumat ini tidak sah. Karena mengapa? Dia memulainya itu waktu zuhur belum masuk. Jadi ketika dia alhamdulillah, nah, ketika khotib itu mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu kan wajib tuh mengucapkan kalimat alhamdulillah itu. Ya. Alhamdulillah, ketika dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka dia mengucapkan itu pastikan itu sudah berada di waktu zuhur. Jika seandainya beda dua detik saja, alhamdulillah baru masuk waktu zuhur, tidak sah. Jadi kalimat alhamdulillah itu dia wajib membacanya di waktu zuhur. Keluar dari waktu zuhur atau belum masuk waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah. Ya, kalau khutbahnya tidak sah, maka nanti Jumatnya juga tidak sah. Ya.
Kemudian nanti dibahas lagi. Alla tasbiqa wa la tuqarinha jum'atun fi dzalikal balad. Falau sabaqaha aw qaranatha jum'atun fi dzalikal balad fi mahallin la yajuzu fi ta'addud jum'ah fal jum'atu batilah. Dan yang kelima, hendaklah dalam satu kampung tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat yang kedua. Artinya, kalau sudah ada satu masjid buat Jumat, maka tidak boleh masjid ini buat Jumat lagi. Jadi dalam satu kampung itu harus ada hanya satu masjid yang boleh buat Jumatan. Makanya kalau masjid sudah dibuat Jumat, itu namanya masjid jami. Adapun masjid yang tidak dibuat sholat Jumat, namanya tetap masjid. Jadi bukan harus, kalau bukan masjid berarti musola. Enggak juga. Musola, langgar itu kan bahasanya rata-rata bahasa kita. Di beberapa, di Timur Tengah, namanya masjid ya masjid saja. Masjid, ini masjid, ini masjid, ini masjid, ini masjid. Tapi yang dilakukan sholat Jumat hanya satu masjid. Nah, seperti itu. Kecuali masjid yang pertama sudah penuh, baru boleh dia membuat masjid yang kedua. Nah, kedua sudah penuh, baru boleh dia buat lagi ke ketiga, sampai seterusnya. Jika seandainya masjid ini, misal Wahidin ini kan satu kampung, Pak. Ya, kampung dari depan itu kan Dokter Wahidin kan, sampai ke mana? Kampung ini kan satu kampung ini, bisa dikatakan satu RW lah kali. Ya, kampung dari depan ke belakang. Berapa masjid yang ada di sini nih? Banyak loh. Ya. Depan ada Muwafaqah, FK. Mungkin setelah FK ini ada lagi kali. Hah? Al-Hikmah ujung. Ya. Sebelum Al-Hikmah ada lagi. Banyak kan? Tapi permasalahannya, kalau kita Jumatan, rata-rata semuanya penuh. Sana penuh, sini penuh, Hikmah penuh, di toko mungkin penuh. Jadi penuh semua ini. Nah, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau hanya dalam satu kampung, ini kampung kecil, ya, kampung. Kemudian ada dua masjid, buatlah dua masjid. Ini masjid pertama, ini masjid kedua. Semuanya kekeh untuk buat sholat Jumat. Misal ada satu tempat saya ngajar, hampir mau berkelahi, rencananya katanya mau digabung. Pokoknya masjidnya itu beginilah, ini nih masjid, depan tuh masjid, hampir mau dempetan. Rencana masjid yang ngebangun ini katanya kepengen mau digabungkan dua begitu. Tapi setelah jadi berubah pemikirannya. Ini masjid, ini masjid. Jadi ada dua masjid. Sehingga terjadilah satu permasalahan. Akhirnya ini sholat Jumat. Ini sholat Jumat dan ini sholat Jumat. Kalau Pores Bugis itu enggak sholat Jumat. Enggak sholat Jumat. Saya ngajar di sana sebabnya setiap hari Kamis. Ya. Pores Bugis itu enggak sholat Jumat. Pak Haji itu enggak mau sholat Jumat karena itu hanya untuk pesantren rencananya. Ya. Jadi yang sholat Jumat hanya di Nur Fadilah, di Brimob itu aja sholat Jumat. Dan punya Pak Haji itu tidak sholat Jumat. Yang kemarin Pak JK datang ke sana. Yaitu. Kalau ini enggak, ini betul-betul setelah masjid ini jadi, ini sholat Jumat. Ini sholat. Jadi di waktu itu beberapa kali itu sholat Jumat dalam keadaan dua sholat Jumat. Ini tidak sah. Di sholat Jumat yang ini tidak sah. Masjid baru ini tidak sah. Yang sah itu yang berada di masjid lama. Karena masjid ini penuh, ini masih kosong sebabnya. Ya, tidak ada hak untuk buat sholat Jumat. Kecuali di Mesir. Ya, di Mesir itu kawan saya bilang, jadi kita sholat Jumat, ini turun, depannya masjid lagi. Jadi berseberangan itu sama-sama masjid. Tapi jamaahnya memang ramai, membludak.
Ya kayak kita inilah bisa dikatakan penuh, betul-betul penuh, enggak jauh masjid lagi, enggak jauh masjid lagi, enggak jauh masjid. Itu enggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya belum penuh, dia buat lagi Jumat, maka yang sah itu masjid yang pertama kali dibangun, itu yang sah. Jadi kita mau hati-hati juga kalau seandainya nanti ta'addudul Jum'ah. Jadi bab ta'addudul Jum'ah itu agak berat. Terbilangnya Jumat yang terlalu banyak dibuat dalam satu kampung. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanya, silakan. Silakan. Bentar ya. Sini. Salam. Apa? Mustautin. Ya, mustautin itu radiusnya dia sekiranya seorang tersebut tidak pokoknya ke Pontianak ini dia dibilang mustautin. Artinya dia tidak dikatakan, kalau dia keluar dia tidak dikatakan musafir. Jadi di kampungnya dia. Ya, tapi bukan kampung yang kecil, bukan. Agak radiusnya agak jauh. Ya makanya kita ini kalau misalkan saya misalkan sholat di sini, saya bisa dikatakan mustautin. Saya mustautin. Saya bukan mukimin. Karena daerah kita Pontianak ini adalah orang-orang yang mustautin gitu. Jadi bukan harus di kampungnya mutlak begitu. Enggak, bukan. Jadi orang kampung, orang kompleknya begitu. Enggak. Jadi siapa saja yang misalkan dia di Pontianaknya dia dia hidup di situ, asli orang situ, tinggal di situ, maka dia dikatakan mustautin. Yang bukan mustautin itu ya musafir, mukimin. Mukim itu ya tadi dia dinas di sini, dia kerja, dia orang Mempawah misalkan, kerjanya di Pontianak. Dia orang Wajo misalkan, dia kerjanya di Pontianak. Berarti dia di sini bukan orang yang mustautin. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Nunggu komat di masjid. Oh. Kalau di rumah enggak harus mendengarkan di masjid. Tapi kalau orang yang di masjid iya, tapi bukan berarti dia harus menunggu qad qamati shalah itu dalam posisi kita kepengen sholat. Jadi udah selesai semuanya, udah wudu, udah semuanya, tinggal nunggu sholat jamaahnya, berdiri aja. Bukan qamati shalah baru ambil wudu, ambil itu. Ya, enggak boleh. Bukan enggak boleh, maksudnya tidak sesuai anjuran. Apa? Enggak, disunahkan pas kalimat qad qamati shalah. Ya, qad qamati shalah itu berdiri. Tapi bagi laki-laki lihat juga kondisinya. Kalau seandainya memang softnya ramai atau sulit untuk berdiri di waktu qad qamati shalah, ya di waktu qomat sudah dianjurkan untuk berdiri. Seperti itu. Kalau seandainya enggak ramai, maka tetap dianjurkan di waktu qad qamati shalah. Ya.
Seperti ibu-ibu kan ke mati sholat aja, karena kan enggak ramai kan. Sila, Pak Haji. Misalnya ini mau pas sosok sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar kemudian jamaah sholat nanti. Oh ya. Jadi kalau kita menuju perjalanan ke Sintang, bagaimana? Iya. Kalau seandainya dari Pontianak ke Sanggau misalkan, sosok udah 83 kilo, udah lebih. Ya lebih. Tapi sampai di Sosok sholat Jumat. Ya. Setelah sholat Jumat, Pak Haji tidak usah lagi sholat zuhur, langsung nanti sholat asar. Tapi dengan catatan jangan ada jeda terlalu lama. Maklumlah ini kan Jumat ini kan ramai. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti langsung bangun. Langsung bangun cari tempat untuk sholat asar. Nah, sholat asarnya 2 rakaat qashar. Tapi tadi di waktu Jumat dia niat untuk jamaah. Itu saja. Jadi tak usah lagi sholat duhur karena sholat duhur sudah digantikan dengan Jumat. Ya, tapi cari tempat atau sholatnya di situ juga tidak langsung aja tidak apa-apa. Ya, orang juga ngerti kok. Oh ini berarti musafir. Artinya setelah imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya sudah langsung berdiri. Jangan ikut lagi doa sampai berzikir. Kalau udah sampai berzikir nanti selesai. Jadi tak boleh lagi dia udah sholat asar. Jadi hanya sekedar sholat Jumat saja. Nanti sholat asarnya di waktu asar. Nah, ini kan kita kan kepengen mempermudah nih kan. Nah, di jamak tadi. Jadi tidak usah lagi sholat zuhur. Sholat Jumat itu sudah pengganti zuhur. Kira-kira begitu. Sila. Tiba-tiba saya ketiduran. Apakah hukum ini termasuk? Apakah hukum ini saya termasuk orang-orang yang munafik? Atau akan disanksi oleh dikunci nantinya? Enggak. A'zarul sholat isnani. Uzur sholat itu ada 2. Ya. Pertama an-naumu dan yang kedua an-nisyan. Ya. Uzur sholat itu ada 2. Pertama tidur, yang kedua lupa. Jadi kalau bapak ketiduran, enggak apa-apa. Orang ketiduran kok mau diapakan? Ya, orang ketiduran kan, bukan sengaja kan. Kecuali tidurnya sudah masuk waktu, nah itu dosa. Udah masuk azan nih, udah azan Jumat. Mungkin karena dia tahu, apalagi dia nengok, Pak Khotib malah lama pasti ini. Ini aku udah tahu udah gaya dia khotib nih misalkan. Akhirnya bapak tidur. Sedangkan sudah masuk waktu. Tahu-tahu kebablasan, dosa, haram. Tidurnya itu haram. Karena tadi sudah masuk waktu. Tapi kalau misalkan jam 11 misalkan, mungkin capek betul hari itu, lembur, ngecor, apa semuanya cukup lah kerja hari itu. Bujokan badan lo kata dia kan. Bujokan mana kan bujokan badan ya, tapi jangan sampai itu bujok ya. Kan begitu. Bujokan badan dulu kan. Karena mungkin capek betul, bangun tak bangun sudah setengah 1. Yuk Allah, orang sudah sholat. Saya sudah, tidak apa-apa. Sholat zuhur saja, penggantinya zuhur. Sudah, saya kebetulan ada kajian ngisi acara di jauh, ke Kubu Padi sana. Jadi saya agak cepat-cepat ya, dijemput orang. Subhanakallahumma. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti kalau belum ada pertanyaan, insyaallah minggu depan kita ulangi lagi. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.